di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler sejak tahun 2001, dan sebelumnya saya memperoleh pendidikan dokter umumnya dari Jakarta, UI, kemudian spesialisasinya juga dari UI, dan tahun 2001 baru bekerja di Bandung. Kemudian sebagai dokter tamu saya juga bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung dan juga di Rumah Sakit Santo Tornius. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang penyakit jantung dengan pertanyaan, penyakit jantung apakah harus ada? Tentunya untuk saat ini sih penyakit jantung harus ada, kalau tidak saya tidak mempunyai pekerjaan. Jadi Tuhan kasihan sama saya, jadi diizinkan untuk sementara waktu penyakit jantung itu ada. Tapi nanti kita akan melihat beberapa hal, data-data juga tentang penyakit jantung dan juga pencegahannya dan pengobatannya. Tunggu sebentar sambil nanti Bapak Ibu juga memikirkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan, padahal belum mendapat informasinya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau kita lihat beberapa penyakit yang ada di dunia ini, ada beberapa penyakit yang cukup mematikan. Penyakit CAD ini adalah penyakit jantung koroner, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, infeksi, CA, HIV. Kita lihat bahwa penyakit jantung ini angka kematiannya paling tinggi, kemudian disusul dengan stroke. Jadi seringkali kita takut akan kanker, tetapi kalau kita lihat kanker angka kematiannya tidak sebesar penyakit jantung koroner. Dan ini bukan saja masalah di dunia, tetapi di Indonesia pun penyakit jantung koroner sudah menjadi penyebab kematian yang pertama, disusul dengan stroke. Dan statistik menunjukkan bahwa 11 juta penderita penyakit jantung ini meninggal tiap tahun. Ini data yang ada di Amerika. Sementara data di Indonesia kita belum tahu secara pasti, tapi ini menggambarkan kalau penyakit jantung koroner itu merupakan masalah yang besar. Kemudian dalam setiap 26 detik satu orang mengalami serangan jantung. Jadi bisa dibayangkan kita mendengarkan seminar ini setiap 26 detik ada satu orang di dunia ini yang mengalami serangan jantung. Dan tentunya ini akan memberi beban yang sangat besar. Kalau di Amerika dihitung itu $45.000 per orang per tahun untuk biaya pengobatan, biaya pencegahan, dan biaya-biaya pemeriksaan. Dan tentunya kalau di negara maju ini menjadi tanggungan asuransi, menjadi tanggungan negara, sehingga beban bagi negara itu kurang lebih $70 miliar per tahun. Jadi di Amerika. Di Indonesia kita tidak bisa mengalokasikan dana sebesar ini. Paling tidak sudah ada kemajuan sedikit dengan BPJS,
tapi ini belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika hanya untuk menangani penyakit jantung saja. Jadi bisa dibayangkan untuk beberapa penyakit yang ada di sana, beban pemerintah itu sangat besar. Dan gejalanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada rasa tidak nyaman atau rasa seperti tertekan benda berat atau sempit di daerah dada bagian tengah. Kadang-kadang diawali dengan di ulu hati yang menjalar ke dada bagian tengah. Jadi bukan di sebelah kiri, karena kadang-kadang kita berpikir kalau jantung itu sebelah kiri dari dada, padahal jantung itu ada di tengah, walaupun arahnya memang ke arah kiri. Tapi keluhannya biasanya di dada bagian tengah, kemudian menjalar ke leher sehingga leher terasa seperti tercekik, kemudian menjalar ke lengan kiri. Dan ini biasanya berhubungan dengan aktivitas fisik. Jadi begitu kita melakukan aktivitas fisik yang lebih dari biasanya, misalnya kita lari naik tangga atau lari mengejar angkot, kemudian baru terasa tidak nyaman di dada. Tapi begitu kita berhenti istirahat, bisa hilang sendiri. Jadi gejalanya kurang lebih beberapa menit saja. Sehingga ada orang yang mempunyai anggapan bahwa kalau ini sudah 1 jam terasa sakit, ditakuti itu penyakit jantung. Biasanya tidak. Penyakit jantung itu hanya beberapa menit. Tetapi kalau sudah mengalami serangan jantung, maka itu memang bisa lebih lama. Tapi lamanya juga 20 menit, 30 menit. Jadi tidak sampai berjam-jam. Dan itu biasanya disertai dengan rasa berdebar-debar, keringat dingin, mual, mungkin sampai muntah, kadang-kadang bisa pingsan. Tadi saya sebutkan. Dan yang kedua, yang membuat kita curiga bahwa orang ini kemungkinan besar mengalami serangan jantung kalau bersifat progresif. Jadi awalnya misalnya dia jalan 500 meter tidak bisa, tidak masalah. Tapi kemudian suatu saat 500 meter kok ada rasa nggak nyaman di dada. Naik tangga 1 lantai tidak nyaman. Kemudian intensitasnya juga lebih terasa, yang tadinya rasa tidak nyaman tapi lama-lama terasa seperti ada yang menekan, ada yang mengganjal. Kemudian juga aktivitas misalnya gosok gigi atau setelah makan merasa tidak nyaman, berarti ada progresivitas. Atau misalnya sedang mendengarkan seminar ada rasa enak di dada, itu juga kita perlu pikirkan suatu progresivitas. Tadi saya sebutkan ada keringat dingin, berdebar-debar, mual muntah, dan beberapa jenis serangan jantung juga disertai dengan tidak sadar. Dan kalau kita lihat ini gambaran skematis dari jantung. Jantung ini terdiri dari otot. Dan kita lihat daerah sini adalah agak kehitaman. Ini adalah daerah yang terkena serangan jantung akibat adanya gangguan aliran darah yang mengalir ke daerah sini. Jadi ada satu pembuluh darah di sini, kita lihat. Mungkin ada penyempitan di situ sehingga aliran darah ke bagian depan dari jantung ini mengalami gangguan. Dan kalau tidak ditangani secara optimal, maka lama-kelamaan bisa terjadi serangan jantung dan terjadi kerusakan pada otot jantungnya. Dan kalau kita lihat secara langsung, penyempitannya kita lihat adalah ini. Ini adalah pembuluh darahnya yang seharusnya lubangnya itu lebar seperti ini, tetapi karena ada penimbunan dari lemak, kemudian ada yang bercak putih-putih, ini juga adalah kapur, dan ada sel-sel darah yang mati, itu mengakibatkan penyempitan. Jadi penyempitan pada pembuluh darah jantung ini terdiri dari lemak, terdiri dari sel-sel darah yang sudah mati dan juga kapur. Dan kita lihat, kalau dilihat di bawah mikroskop, ini adalah penyempitannya. Dan penyempitan ini, timbunan lemak atau yang kita sebut sebagai plak atau sklerosis, ini ada satu lapisan tipis. Dan lapisan tipis ini bisa pecah, bisa robek apabila kita melakukan aktivitas berlebih. Misalnya kita tidak biasa mengangkat beban, kemudian kita ingin menjadi atlet besi, langsung angkat beban 150 kilo, sementara kita mempunyai penyempitan di sini, lapisan ini akan robek.
Dan kalau lapisan ini robek, maka terjadi perdarahan di dalam pembuluh darah. Dan kalau ini terjadi, maka ini adalah serangan jantung. Jadi sebelum ada perdarahan di dalam pembuluh darah jantung, maka yang dikenal adalah yang namanya angina pectoris. Dan angina pectoris ini adalah gejala awal. Jadi belum serangan jantung, tetapi gejala awal yang bisa mengarah ke serangan jantung. Dan kalau kita lihat sebetulnya pembentukannya cukup kompleks dan makan waktu lama, bisa tahunan bahkan puluhan tahun. Tetapi tentunya kalau kita mempunyai pola hidup yang salah, maka ini bisa lebih cepat terjadi. Intinya adalah kalau misalnya kadar kolesterol kita tinggi, maka lemak-lemak itu akan terbentuk. Kemudian di sini ada sel darah yang mudah menempel kalau lapisan dalam dan dinding pembuluh darah ini mengalami kerusakan. Dan kerusakan ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang nanti kita akan pelajari bersama. Sel darah ini akan menempel pada dinding pembuluh darah, kemudian dia masuk dan bertemu dengan sel lemak yang ada di dalam dinding ini, dan kemudian lama-kelamaan terbentuk plak aterosklerosis tadi. Dan kalau kita lihat di bawah pemeriksaan sinar X dengan alat kateterisasi, ini yang kita lihat penyempitannya. Jadi ini adalah pembuluh darah yang normal, ini pembuluh darah yang menyempit, ini yang normal. Di sini ada penggelembungan juga. Jadi ini juga termasuk abnormal. Dia menggelembung karena aliran darahnya seolah-olah dipaksa untuk mengalir ke ujung. Jadi seperti pipa atau selang yang kalau di salah satu sisinya itu menyempit, yang lebih dekat kepada kita juga akan menggelembung karena tekanan dari aliran darah ini. Ada beberapa faktor risiko yang berperan atau faktor-faktor yang berperan untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi, yang kedua adalah kencing manis, ketiga adalah kolesterol yang tinggi, kemudian merokok, obesitas, dan tidak pernah olahraga. Yang ini semuanya adalah faktor-faktor sebetulnya berkaitan dengan pola hidup dan sebetulnya bisa kita rubah. Tekanan darah tinggi kita kalau kita punya itu bisa dikendalikan dengan pola hidup yang benar. Kencing manis, kadar gula kita juga bisa kita kendalikan. Kolesterol, merokok kita bisa berhenti. Obesitas kita bisa mengurangi berat badan kita. Dan tidak pernah olahraga, kita juga bisa ubah dan menjadi orang yang rajin olahraga. Ada satu faktor, yaitu faktor keturunan, itu yang tidak bisa kita rubah memang. Jadi memang ya hidup ini kan pilihannya. Kita mau milih hidup sehat atau hidup tidak sehat. Dan faktor keturunan itu kalau misalnya ayah kita menderita penyakit jantung koroner, ibu kita menderita penyakit jantung koroner, berarti kita telah salah memilih orang tua. Faktor risikonya akan berlipat ganda kalau kedua orang kita itu menderita penyakit jantung koroner. Bagaimana dengan rokok? Kenapa rokok ini sangat berbahaya? Kalau kita teliti apa yang terkandung di dalam satu batang rokok, maka kita lihat di sini ada zat yang digunakan untuk membuat zat. Itu ada di dalam satu batang rokok. Kemudian ada satu lagi zat yang ada di dalam tembakau yang mengandung amonia, dan itu sebetulnya dipakai untuk membuat cairan pembersih WC. Kemudian di sini juga ada nikotin. Nikotin ini juga digunakan untuk sebagai insektisida. Kemudian ada kadmium juga di dalam tembakau. Kadmium itu digunakan untuk membuat baterai. Kemudian ada arsen juga yang merupakan racun yang sangat mematikan. Itu terkandung di dalam tembakau. Jadi kita lihat bahwa satu batang rokok itu mengandung racun yang begitu banyak sehingga dapat merusak kesehatan kita, terutama yang berkaitan dengan jantung. Rokok ini akan, ingat tadi yang digambar yang pembuluh darah yang mempunyai lapisan paling dalam,
itu lapisan paling dalamnya bisa rusak oleh karena rokok. Jadi yang tadinya mulus, halus, tapi kemudian oleh karena terpapar oleh rokok, asap rokok, jadi yang pasif pun juga terkena bahayanya. Lapisan paling dalamnya akan pecah-pecah. Kalau lapisan paling dalam pecah-pecah, maka tadi sel darah itu akan lebih mudah nempel pada dinding pembuluh darah dan lebih mudah masuk untuk bergabung dengan sel lemak yang ada di situ. Jadi kita bisa lihat penyempitannya. Ini lapisan yang paling dalam ini yang seharusnya bersih, mulus, tapi kemudian terjadi penimbunan lemak. Tetapi bukan saja pada pembuluh darah jantung, tetapi paru-paru, ini paru-paru yang sehat, ini paru-paru yang kena kanker paru-paru. Kemudian di samping itu juga melipat gandakan kemungkinan terjadi stroke perdarahan. Jadi ini tentunya ini orang yang sudah meninggal di otopsi, ternyata ada perdarahan di dalam otaknya. Kemudian juga kanker leher, kanker kelenjar liur, itu semua karena paparan dari rokok. Kemudian kanker lidah atau kanker di dalam mulut. Kemudian juga penyempitan tidak saja terjadi pada pembuluh jantung, tetapi pembuluh kaki pun juga dapat menyempit sehingga jari kaki tidak akan mendapat aliran darah sehingga mati, dan dalam keadaan ini harus diamputasi. Jadi bagaimana kita menangani penyakit yang mematikan ini? Ya tentunya kita harus melakukan pencegahan. Perhatikan bahwa pengobatan bukan langkah pertama. Seringkali ya saya akui kami para dokter langsung berpikir pengobatan, tapi itu pemikiran yang salah. Yang pertama adalah melakukan pencegahan, dan pencegahan ini ada dua macam, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer ini adalah pencegahan penyakit bagi orang yang belum terkena penyakit tersebut. Dan saya harapkan Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang perlu melakukan pencegahan primer. Tapi kalau pencegahan sekunder ini adalah pencegahan penyakit pada orang yang sudah terkena penyakit tersebut. Tujuannya supaya penyakitnya tersebut tidak berkembang, bertambah parah, penyakitnya tidak kambuh. Itu adalah pencegahan sekunder. Tetapi kadang-kadang pencegahan primer, pencegahan sekunder tidak cukup untuk mengatasi penyakit tersebut, sehingga baru kita lakukan pengobatan. Dan pencegahannya tentunya salah satunya adalah dengan makanan. Banyak sekali penelitian-penelitian yang berusaha untuk mencari makanan apa yang paling sehat buat jantung, buat otak, buat mencegah kanker, dan lain sebagainya. Dan waktu itu ditemukan adanya diet Mediterania, karena mereka melihat orang-orang di kawasan Mediterania, misalnya Italia Selatan, Prancis Selatan, Yunani, Turki, Selatan, itu tidak sebanyak orang Eropa Utara dalam hal terkena penyakit jantung. Jadi mereka melihat ternyata makanan mereka ini banyak mengandung sayuran, banyak mengandung olive, ikan, dan penelitian ini dikenal sebagai DASH atau DASH. Tapi kita perhatikan waktu itu tahun 90-an mereka menyarankan juga wine itu baik buat jantung. Dan kalau kita lihat sekarang wine banyak sekali macam-macamnya dan pada umumnya mahal, dan seringkali ini dikaitkan dengan eksklusivitas, dengan sesuatu yang mewah. Tetapi ini menurut saya adalah penipuan, karena yang bermanfaat itu bukan wine-nya. Kalau kita telah lebih lanjut, cara membuat wine itu kan anggur, buah anggur, dan katanya anggur merah itu lebih baik daripada wine yang putih. Jadi anggur merah itu waktu dibuat wine itu kan semuanya digerus, jadi termasuk biji-bijinya. Jadi bukan bijinya dikeluarkan baru digerus, tapi seluruh buah anggur itu digerus dan itu difermentasi menjadi wine. Jadi sebetulnya
yang bermanfaat itu bukan wine-nya, bukan alkoholnya, tetapi biji anggurnya. Oleh sebab itu, saya sarankan kalau Bapak Ibu lain kali membeli anggur, bijinya dikunyah saja, karena itu bermanfaat buat jantung. Di samping itu kan juga anggur kan memang saya kalau ada yang dibuang jadi dikonsumsi supaya tidak rugi. Jadi ini pengaruh alkohol. Jadi mungkin memang kalau oleh karena biji anggur yang terkandung di dalam wine, katanya wine bermanfaat buat jantung, tapi merusak liver sehingga terjadi sirosis. Ini yang liver yang normal, kemudian kalau sirosis membantu dan lama-kelamaan timbul cairan di dalam tubuh, terutama di daerah perut, dan penderita sirosis seperti ini. Dan kemudian juga daerah lambung oleh karena alkohol juga dapat mengikis di lambung sehingga terjadi luka. Kadang-kadang ini juga bisa menjadi kanker lambung dan bisa terjadi perdarahan di dalam lambung. Ini efek dari alkohol. Jadi katanya bermanfaat buat jantung, tapi merusak liver, merusak saluran pencernaan. Ini juga sesuatu yang membahayakan, minuman soda. Ada orang yang tidak pernah atau jarang sekali minum air tetapi minum soda. Dan ternyata ini berbahaya oleh karena kalsium di dalam tubuh kita akan mudah keluar. Sehingga nantinya kalau dari kecil kita sudah terbiasa minum minuman seperti ini, di usia 50-an atau 40-an sudah mengalami osteoporosis karena kalsiumnya udah banyak keluar. Kemudian karena minuman seperti ini banyak mengandung gula, maka ini menjadi risiko untuk terjadinya kencing manis, risiko untuk terjadinya kelebihan berat badan dan obesitas. Jadi ini kan namanya soft drinks. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu Killing Me Softly. Soft drinks are killing you softly. Kopi. Ini juga bagi beberapa orang sangat digemari oleh karena kopi ini membuat kita hilang ngantuk. Kopi membuat kita lebih alert, lebih terjaga. Tetapi lebih banyak efek buruknya daripada efek positifnya. Kalau kita lihat di gambar ini, pada semua organ ini berpengaruh secara negatif. Tetapi yang karena ini kita berbicara tentang jantung, penelitiannya sudah lama, tahun 96, saya baru lulus menjadi dokter jantung. Katanya kafein itu dapat memicu atau mempercepat proses aterosklerosis. Ada juga penelitian yang mengatakan kopi bermanfaat untuk mencegah rematik. Tapi sekarang tinggal pilih, tadi kan hidup ini pilihan. Kita mau mencegah penyakit rematik atau mencegah penyakit jantung. Dan saya rasa rematik tidak mematikan, tapi penyakit jantung mematikan. Jadi kita tahu mana yang kita harus pilih. Dan kemudian jadi DASH sudah kita hapus. Sekarang diet orang Jepang. Kelihatannya diet orang Jepang juga sehat karena jarang menggunakan minyak. Di sini ada tahu rebus, ada ikan, kemudian rumput laut, jahe. Memang bagus, tetapi sayangnya walaupun di Jepang angka kejadian penyakit jantung itu rendah, tetapi angka kejadian tekanan darah tinggi itu tinggi karena soya sauce-nya ini mengandung banyak garam sehingga belum terlalu sempurna sih di Jepang ini. Ada satu penelitian yang namanya Nihonsan. Itu singkatan Ni-nya itu Nippon, Hon-nya itu Honolulu, San-nya San Francisco. Jadi mereka meneliti sekelompok orang Jepang yang masih berada di Jepang, kemudian yang bermigrasi tinggal di Honolulu, dan satu lagi yang sudah tinggal di San Francisco. Memang angka kejadian penyakit jantung itu paling tinggi pada orang Jepang yang sudah tinggal di San Francisco dibandingkan dengan yang di Honolulu, dibandingkan yang masih tinggal di Jepang. Jadi memang diet orang Jepang ada manfaatnya.
Kemudian mereka juga melihat diet orang Korea dengan kimchi dan segala macam, itu kelihatannya juga menyenangkan. Tapi itu pun juga kandungan garamnya juga masih tinggi, sehingga hipertensi juga cukup tinggi di Korea. Ada satu lagi penelitian yang namanya tidak ada CHIP, Complete Health Improvement Program. Jadi disarankan bahwa kita memakan sayur-sayuran yang berwarna-warni. Kemudian disarankan kita memakan buah-buahan, menghindari minyak, menghindari karbohidrat yang halus atau refined, jadi seperti beras putih, roti putih, terigu, itu kita hindari. Jadi gandum atau beras merah atau beras hitam, jadi yang unrefined carbohydrate. Kemudian kita menghindari gula, jadi gulanya gula alamiah yang ada di buah-buahan. Dan ternyata ini dapat menurunkan berat badan, dapat menurunkan kolesterol, dapat menurunkan tekanan darah tinggi, dapat menurunkan gula tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan. Dan ini sesuai dengan konsep piramida makanan. Kalau kita lihat, yang paling bawah ini adalah yang seharusnya kita konsumsi paling banyak. Jadi di sini biji-bijian, gandum, sereal, kacang-kacangan, kemudian baru sayur-sayuran, baru yang lebih ke atas lagi buah, yang lebih ke arah puncak baru daging seperti ikan, daging malah lebih ke atas lagi. Jadi kita perlu merubah mindset kita bahwa selama ini kita beranggapan bahwa makanan mewah itu makanan yang mengandung daging, tapi padahal makanan mewah ini yang di daerah sini. Yang harus dihindari, misalnya kita masih memakan daging, ya daging babi, udang, kepiting, lele, belut, karena kandungan kolesterolnya itu tinggi pada daging-daging seperti ini. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya babi itu kan secara alamiah mereka itu kan sebagai seksi kebersihan. Jadi mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan kita. Mereka gemar sekali tinggal di daerah-daerah yang penuh dengan sampah sebetulnya. Udang pun juga sebetulnya mempunyai fungsi yang sama. Kita jarang sekali melihat udang yang benang-benang di atas atau di tengah. Udang itu kita temukan di dasar laut. Dan tujuannya mereka itu membersihkan laut dari kotoran-kotoran. Kemudian lele, ya katanya kalau lele itu ditumbuhkan di comberan atau di septic tank itu jadi besar-besar. Jadi apakah Bapak Ibu mau makan lele yang besar yang kemudian karena tumbuhnya di septic tank pilihan? Sebetulnya ini juga berkaitan dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat 11 ayat 3 dan 12. Setiap binatang yang berkuku berak, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamak biak, boleh kamu makan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Kita bisa lihat, misalnya kambing itu kukunya belak, dia makan rumput-rumput di mamak biak, jadi kambing bisa. Babi, dia kukunya belak, tapi dia tidak makan seperti kambing, jadi tidak bisa. Kuda, dia sama seperti kambing memamak biak, tapi kukunya tidak belak, berarti tidak bisa. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberi kita suatu patokan, satu guidelines, apa yang baik buat kita makan dan apa yang tidak baik. Sama juga tentang binatang di dalam air yang tadi itu yang tidak bersisik-bersirip seperti ikan lele, belut, udang itu adalah dijijikan karena memang menimbulkan penyakit. Dan memang ada bukti ilmiah kenapa sebaiknya kita harus mengkonsumsi sayuran lebih banyak daripada daging. Yang pertama, mulut kita. Mulut kita itu tidak jauh berbeda dengan mulut hewan herbivora, hewan yang memakan sayuran daripada
hewan karnivora yang memakan daging. Kita tidak pernah lihat kambing yang mulutnya besar seperti buaya. Kita tidak pernah lihat kuda yang mulutnya besar seperti singa. Jadi kambing, kuda, domba itu sama struktur mulutnya dengan kita. Kita semua punya mulut yang relatif kecil. Jadi walaupun misalnya kita beranggapan tetangga kita mulutnya besar, ya itu bukan berarti dia itu karnivora. Itu hanya ungkapan. Kemudian gigi kita itu juga sama dengan hewan-hewan herbivora, karena kita memiliki gigi geraham yang datar dan berbenjol-benjol atau nodular, yang fungsinya adalah untuk menggerus. Sementara kalau singa atau anjing itu lebih banyak taringnya, karena fungsinya untuk merobek-robek daging. Jadi tidak untuk mengunyah serat-serat. Dan gerakan mengunyah pun juga kita hampir sama dengan gerakan mengunyah sapi atau domba. Kalau kita mempunyai anjing, kita perhatikan dia kalau makan kan gerakan mengunyahnya cuma satu arah, atas bawah aja. Tapi kalau kita nanti Bapak Ibu perhatikan nanti malam kalau makan, gerakan mengunyah kita itu 3 arah, atas bawah, samping, sama ke depan ke belakang. Itu kalau di film itu hampir sama dengan cara sapi mengunyah, cara kambing mengunyah. Karena kan tujuannya untuk menggerus serat-serat tersebut. Kemudian saluran pencernaan kita juga lebih mirip dengan hewan herbivora karena lebih panjang dan lebih kompleks daripada hewan karnivora. Nah, kemudian air liur kita juga mengandung tialin. Tujuannya adalah untuk mencerna karbohidrat. Sementara hewan karnivora tidak memiliki tialin. Kemudian kalau kita kepanasan, kita kipas-kipas. Jadi untuk mengeluarkan panas dari tubuh itu melalui puri-puri, melalui keringat. Gajah itu juga kalau kepanasan kan menggunakan kupingnya untuk kipas-kipas. Jadi mengeluarkan panas dari tubuh itu melalui puri-puri. Sementara kalau singa, anjing itu kan dia menggunakan lidahnya. Jadi kembali kalau tetangga kita kepanasan dia berarti dia lebih banyak sebagai karnivora daripada sebagai herbivora. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam darah kita itu ada lipoprotein, yaitu komponen yang zat yang terdiri dari lemak dan protein, namanya lipoprotein. Ada 2 macam, lipoprotein alfa dan lipoprotein beta. Darah kita, perbandingan alfa dan beta pada darah kita dan pada hewan-hewan herbivora itu lebih kecil. Berarti komponen beta lipoproteinnya lebih besar dari komponen alfa. Sementara kalau hewan karnivora, komponen alfanya lebih besar dari yang beta. Jadi ini adalah bukti-bukti ilmiah kenapa kita sebetulnya dirancang oleh Tuhan untuk menjadi herbivora. Dan ini memang ada di dalam Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Jadi Tuhan memang merancang tubuh kita untuk mengkonsumsi biji-bijian, sayuran, buah. Dan tadi ingat saya menyarankan juga kalau Bapak Ibu makan anggur juga makan bijinya, karena ini sesuai dengan instruksi Tuhan makan biji-bijian. Biji alpukat kalau ditulis biji durian. Pola hidup yang kita bisa ikuti adalah ini adalah akronim New Start Celebrations hidup sehat. New Start itu singkatan dari N-nya nutrisi, E-nya exercise atau olahraga, W-nya adalah air, S-nya sunshine, matahari, pengendalian diri, udara, istirahat, dan T-nya berserah kepada Tuhan. Kemudian dikembangkan menjadi celebrations, C-nya adalah choice, jadi kembali hidup ini adalah pilihan, E-nya exercise, olahraga, cairan yang kita konsumsi, lingkungan, iman atau kepercayaan, istirahat, udara, pengendalian diri, integritas, optimis, nutrisi, dan dukungan sosial.
Tetapi yang saya ingin highlight adalah ini dalam bahasa Indonesia mungkin lebih gampang diingat, hidup sehat. Jadi hanya inilah hati yang gembira. Kenapa ini penting buat mencegah penyakit? Karena hati yang gembira itu akan meningkatkan satu hormon di dalam tubuh kita yang dikenal sebagai endorfin. Kalau kita cemas atau murung, itu lebih banyak adrenalin yang muncul. Nah, hormon adrenalin ini sebetulnya bermanfaat kalau memang kita sedang misalnya dikejar macan. Jadi kita harus cepat larinya. Orang yang adrenalin dalam keadaan yang takut, yang itu bisa melompat tembok tinggi 3 meter oleh karena adrenalin. Tetapi efek jangka panjangnya merusak jantung, merusak otak karena tensi naik, denyut jantung orang lebih cepat, membuat pembuluh darahnya mengkerut. Itu adalah efek dari adrenalin. Sementara kalau endorfin itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan meningkatnya daya tahan tubuh kita, maka kita tercegah dari penyakit. Kemudian juga endorfin sangat penting dalam penanganan kanker karena dia mengaktifkan apa yang disebut sebagai sel-sel pembunuh. Sel-sel pembunuh itu ada di dalam tubuh kita yang gunanya untuk membunuh kuman, membunuh virus, dan membunuh sel-sel kanker. Jadi endorfin ini dapat mengaktifkan sel-sel pembunuh yang alami ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Disarankan, nanti kita lihat tentang istirahat, tentang tidur. Disarankan kita tidur minimal 6 jam sampai 8 jam. Ada persepsi bahwa kalau remaja itu tidur 9 jam, tapi kalau sudah dewasa bisa kurang dari 8 jam. Tetapi tidak, kita masih membutuhkan tidur paling tidak 7-8 jam, walaupun rambutnya sudah putih seperti saya. Tapi yang juga perlu diingat bahwa kapan kita tidur itu penting. Di bawah jam 10, jam 11 itu adalah yang paling baik untuk tidur daripada jam 12. Misalnya kita tidur jam 12, bangun jam 7 atau jam 8, itu sama-sama 8 jam. Kalau misalnya dibandingkan dengan kita mulai tidur jam 9, bangun jam 5 pagi. Tetapi manfaatnya lebih besar yang kita tidur jam 9, bangun jam 5, karena di bawah jam 11 itu proses penggantian sel itu di dalam tubuh itu terjadi sebelum jam 11. Kalau sudah lewat dari jam 11, proses penggantian sel itu akan terhambat. Sehingga kalau kita ingin awet muda, maka kita sebaiknya tidur sebelum jam 11. Kemudian diet yang seimbang, tadi kita sudah bicarakan. Udara segar ini sesuatu dilema, karena di Bandung ini susah untuk mendapatkan udara segar, apalagi di Jakarta, kota-kota besar pada umumnya sulit. Oleh sebab itu disarankan seminggu sekali paling tidak kita keluar dari kota ke pantai atau ke daerah pegunungan, ke hutan, ke tempat di mana ada air terjun, itu untuk menghirup udara yang lebih kaya oksigen daripada udara di kota yang penuh dengan karbon monoksida. Pengendalian diri ini juga sangat penting, bukan saja soal emosi, karena emosi kalau kita marah, adrenalin akan naik, tensi akan naik, pembuluh darah juga akan mengkerut. Tetapi pengendalian diri dengan makanan juga. Saya perhatikan, misalnya kalau kita dapat undangan ke pesta perkawinan, biasanya yang antriannya panjang itu di tempat kambing guling, sementara yang di tempat misalnya karedok atau tidak terlalu banyak yang mengantri di situ. Di situ adalah pengendalian diri. Sinar matahari ini juga sangat bermanfaat bagi metabolisme kalsium kita. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa sinar matahari yang paling bagus untuk mengolah kalsium itu di atas jam 10 pagi sampai jam 1. Tapi kan tentunya kita tidak bisa berolahraga di jam 10, jam 11, jam 12. Dan memang itu tidak disarankan. Untuk mendapat matahari yang tidak membahayakan tubuh itu memang antara jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau kita mau mengolah kalsium tubuh kita itu di atas jam 10, tapi cukup 10-15 menit saja. Jadi
kalau ibu-ibu terutama kalau sedang jalan jangan pakai payung, boleh pakai payung tapi lepas payungnya 10-15 menit untuk mendapat sinar jam 10 sampai jam 1 itu. Tapi setelah itu silakan. Kalau tidak, memang sinar matahari yang jam 10 sampai jam 11 itu dapat memicu kanker kulit. Dan memang orang-orang boleh yang ingin kulitnya coklat kan mereka sering berjemur berjam-jam. Angka kejadian kanker kulit mereka lebih tinggi daripada kita. Kemudian kita harus olahraga secara rutin 4 kali seminggu minimal yang sifatnya aerobik. Kemudian kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta kan Tuhan berkomentar setiap kali habis menciptakan Tuhan kata sangat baik, sangat baik. Kecuali pada waktu setelah menciptakan Adam, Tuhan bilang tidak baik. Tidak baik kalau manusia hidup sendiri. Jadi harus ada teman. Dan memang kita harus saling membantu, saling menguatkan. Dan ini terbukti dari penelitian juga. Dan biasanya penelitian ini dilakukan pada orang-orang yang menderita penyakit terminal, misalnya penyakit kanker. Itu orang-orang yang sudah didiagnosis sebagai penderita penyakit kanker. Tapi yang satu dia hanya berfokus pada pengobatan. Tetapi yang satu kelompok lagi selain pengobatan dia juga banyak melayani di masyarakat, membantu orang. Dan ternyata angka harapan hidup itu lebih tinggi pada orang yang melayani daripada yang tidak melayani. Walaupun yang tidak melayani sudah menjaga betul makanannya, dia tetap olahraga, dia rajin mengkonsumsi obat, tapi lebih bertahan orang yang melayani. Jadi ini hubungannya dengan hubungan sosial. Kemudian air, ya tadi kita sudah bahas, hindari kopi, hindari minuman soda, hindari alkohol, dan yang terakhir Tuhan yang terutama. Sekarang pengaruh olahraga terhadap kerja jantung. Sebenarnya olahraga ini kan tujuannya untuk kesehatan, tapi orang mulai mencoba olahraga yang ekstrim, misalnya naik pesawat di luar bukan di dalam, atau dia bergelantungan di sini. Ya ini tidak menghasilkan suatu olahraga yang bermanfaat buat tubuh kita. Dan kalau saya lihat jika olahraga yang bersifat kompetisi itu malah menimbulkan stres, ya kan? Seperti misalnya pertandingan bulu tangkis atau pertandingan tenis gitu, Australian Open atau Wimbledon atau Piala Sudirman, itu kan kalau saya lihat pemainnya itu kan stres, begitu dia mati dalam hal point atau smashnya nggak masuk, itu kan malah bikin stres. Itu juga tidak bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi ini adalah definisinya adalah serangkaian gerakan yang teratur dan terencana dan untuk meningkatkan kemampuan fisik kita. Dan kita lihat bahwa kalau kita olahraga 3-4 kali seminggu dengan hasil meningkatkan kerja organ-organ kita, maka risiko kematian akibat jantung atau kanker dapat berkurang 70%. Jadi manfaatnya sangat besar kalau kita olahraga. Dan olahraga ini dapat memperlancar sirkulasi darah. Dengan sirkulasi darah kita lancar, maka oksigen yang masuk ke dalam jaringan-jaringan organ-organ tubuh juga akan lebih terjamin. Zat-zat racun juga akan lebih mudah dibuang oleh tubuh kita. Dan dengan demikian juga fungsi jantung kita juga akan lebih kuat. Dan ini adalah denyut nadi orang normal. Kalau seperti saya mungkin di sekitar 60-80.
di usia parubaya bisa di atas 100 karena memang fungsinya sudah menurun. Tapi atlet seperti Pak Karyono mungkin denyut nadinya di 40-an. Jadi sebetulnya semakin rendah denyut nadi kita itu mencerminkan efisiensi pompa jantung kita. Jadi kalau kita sudah rutin olahraga, maka otomatis denyut jantung kita akan lambat karena dengan satu kali pompa aliran darah sudah bisa mencapai seluruh tubuh. Dan kalau kita ukur berapa denyut nadi yang sebaiknya kita capai pada waktu olahraga, ini adalah maksimumnya 220 dikurangi usia kita. Jadi kalau kita usianya 50, ya denyut nadi yang ingin kita capai maksimum adalah 170. Tapi disarankan 80% dari itu saja, itu sudah mencukupi. Dan otomatis kalau kita berolahraga, tekanan darah kita akan naik. Kadang-kadang tekanan kita bisa mencapai 200, itu tidak masalah. Tapi diastolnya yang bawah itu biasanya sama. Kecuali orang yang punya hipertensi, atasnya naik, bawahnya juga naik. Tapi jika olahraga ini dapat mengendalikan tekanan darah tinggi kita. Tadi sudah. Nah sekarang tentang tidur. Jadi tidur yang baik ya sama seperti bayi, nyaman, seperti damai, jangan seperti orang ini, seperti ini. Dan sebetulnya tidur ini tidak jauh beda dengan koma. Jadi pada waktu kita tidur itu kita dalam posisi sama seperti orang yang sedang koma. Cuma bedanya kalau kita dibangunkan kita masih bisa bangun, tetapi kalau orang yang koma dibangunkan tidak bisa bangun. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada yang bisa menjamin kalau kita tidur malam ini besok kita bangun. Oleh sebab itu setiap kali kita bangun itu suatu mukjizat yang Tuhan telah berikan kepada kita karena kita diizinkan untuk bangun. Dan tahap tidur ini ada dua tahap. Yang pertama non rapid eye movement dan rapid eye movement. Jadi kalau kita perhatikan orang yang tidur, dia tidak merem saja. Awalnya dia cuma tutup mata, kelopak matanya menutupi bola mata. Tapi kemudian tidur yang lebih dalam terdapat gerakan yang cepat dari bola mata. Ini yang disebut sebagai rapid eye movement. Dan yang non rapid eye movement ini juga ada 4 tahap. Tahap pertama ini adalah transisi. Jadi pada waktu kita mau tidur, ya kita masih bisa mendengar suara-suara walaupun kita udah tutup mata. Kemudian tahap yang kedua, kita udah mulai relax. Kemudian nadi kita sudah melambat, tapi kita masih bisa dibangunkan. Tahap yang ketiga, ini sudah tidur yang lebih dalam, sudah relaksasi penuh. Dan persarafan kita ada 2, simpatis, parasimpatis. Simpatis pada waktu kita sedang aktif, parasimpatis pada waktu kita istirahat. Yang dominan adalah parasimpatis. Dan tahap keempat ini yang sudah tidur dalam. Ini lebih susah dibangunkan. Dan sehari-hari otak kita menghasilkan 4 gelombang, alfa, beta, theta, delta. Dan pada tidur yang dalam, itu gelombang delta yang menonjol. Kita lihat gelombang alfa ini berhubungan dengan kondisi rileks atau santai, dan ini adalah penghubung antara pikiran sadar dan di bawah sadar. Kemudian kalau yang beta ini yang sedang digunakan sama Bapak Ibu sekarang, sama saya, karena sambil mendengarkan seminar ini kita berpikir, maka gelombang yang dihasilkan oleh otak kita adalah gelombang beta. Dan ini sangat bermanfaat untuk menimbulkan kreativitas. Kemudian gelombang theta ini pada waktu kita tidur, yaitu rapid eye movement. Dan gelombang delta ini yang betul-betul kita sudah tertidur lelap. Jadi kembali ada penelitian di mana orang dikondisikan untuk tidur tapi hanya sebentar, tapi bisa langsung masuk ke gelombang delta. Ini bisa terjadi tapi tidak pada semua orang. Dan memang secara medis ini juga masih dipertanyakan manfaat jangka panjangnya.
Dan tadi kita lihat di sini dewasa seperti kita ini masih memerlukan 7 sampai 8 jam. Kalau sudah lanjut usia cukup 6 jam. Ya, cukup. Dan tentunya pola tidur ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Aktivitas sosial, maka itu tadi hubungan sosial sangat penting, hubungan keluarga ini juga akan membuat kita tidur lebih nyenyak. Tidak adanya stres juga akan membuat kita tidur lebih nyenyak. Dan kalau kita kurang tidur, maka pengaruhnya banyak sekali. Kita bisa lebih mudah marah, kita bisa lebih mudah naik tekanan darahnya, kita lebih mudah tersinggung, kemudian selera makan kita juga bisa berkurang, dan itu berpengaruh ke kesehatan kita. Dan sekarang ke pengobatan. Pengobatan yang pertama adalah dengan obat-obat kimiawi, dan kalau itu tidak berhasil, maka dilakukan pengobatan secara mekanis. Apa yang kita lakukan apabila misalnya kita sedang berolahraga, tiba-tiba kita melihat ada orang yang terkena serangan jantung? Obat yang paling bermanfaat adalah aspirin. Penelitian menunjukkan aspirin ini dapat menurunkan angka kematian sebanyak 8%. Nanti ditambah dengan obat-obat yang diberikan di rumah sakit, itu dapat menurunkan kematian 2 kali lipatnya, jadi 17%. Jadi aspirin ini sangat bermanfaat, dan syukurnya aspirin ini adalah obat yang mudah didapat. Di warung-warung pinggir jalan itu kalau kita tanya ada aspirin, ada. Jadi kalau kita sedang berolahraga, kemudian kita menemui orang yang sedang terkena serangan jantung, kita harus ingat bahwa waktu itu adalah sangat penting. Dalam 1 jam pertama, otot jantung itu bisa diselamatkan tanpa adanya kerusakan. Dalam 6 jam pertama sudah terjadi kerusakan, tapi kerusakannya itu reversible. 6-12 jam, sebagian reversible, sebagian tidak reversible. Jadi sudah ada kematian sel otot yang sudah permanen. Lebih dari 12 jam itu sudah permanen. Jadi penting kalau bisa dalam 1 jam pertama orang itu mendapat pertolongan. Jadi kita harus cepat lari, cari aspirin. Kemudian orang itu yang sedang terkena serangan jantung juga disarankan untuk berbaring, jangan melakukan aktivitas apapun, dibaringkan. Kadang-kadang serangan jantung mengakibatkan tensi turun sehingga aliran darah ke otak terganggu. Nah, untuk mencegah aliran darah terganggu ke otak, kaki ada diangkat. Kemudian juga untuk menjamin saluran nafas juga terbuka agar memadat begitu. Jadi bantal ditaruh di bawah belikat, jangan di bawah kepala, sehingga dia agak mengadat, sehingga aliran oksigennya cukup. Dan kemudian kaki diangkat, kita lari cari aspirin, kemudian lari lagi secepatnya untuk diberikan kepada orang itu. Tapi yang harus kita perhatikan, jangan kita lari cari aspirin, lari balik lagi ke orang yang kena serangan jantung, kita sendiri kena serangan jantung. Itu yang harus kita hindari. Dan kemudian teknik-teknik mekanis yang kita bisa gunakan. Ini adalah gambaran skema, gambaran model pembuluh jantung kita. Kita lihat utama ada 3 sebetulnya, kiri belakang, kiri depan, dan kanan. Kemudian di antara itu banyak sekali serabut-serabut pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi jantung kita dipenuhi dengan pembuluh darah. Ini adalah gambaran kateterisasi pembuluh darah yang normal. Ini pembuluh darah yang menyempit. Dan pada keadaan ini kita bisa perlebar pembuluh ini tanpa harus operasi, yaitu menggunakan balon dan ring. Jadi balonnya ini dimasukkan ke dalam pembuluh darah jantung, kemudian ditiup sehingga plaknya tergeser ke samping, dan setelah itu balonnya dikempeskan, dikeluarkan, masuk cincinnya terdapat di atas balon, jadi sehingga pada waktu balonnya dikembangkan, maka ringnya juga akan mengembang dan menempel pada dinding pembuluh darah. Ini adalah bentuk ring. Kita perhatikan bahwa kecil sekali kalau dibandingkan dengan jari orang ini. Dan ring ini juga sangat lentur, bisa
bentuk sesuai dengan kontur dari pembuluh darah kita. Dan ini gambaran yang namanya intravascular ultrasound dan juga pemeriksaan OCT. Jadi kita bisa lihat sin-sinnya ini sudah menempel pada dinding, walaupun tidak semuanya menempel. Ini masih ada sedikit selang di sini. Jadi biasanya setelah pemasangan ring di negara maju, setelah pemasangan ring dievaluasi dengan OCT. Kalau misalnya masih ada cincin yang belum nempel, maka masuk balon lagi dikembangkan supaya semuanya sudah nempel. Dan setelah beberapa waktu, cincin ini sudah menyatu dengan pembuluh darah. Ini dengan angioskopi, jadi langsung dilihat seperti endoskopi, tapi langsung ke dalam pembuluh darah. Ini kita lihat cincinnya yang menempel pada dinding pembuluh darah. Alatnya adalah seperti ini, cukup 2 orang saja yang melakukan. Ini ada asistennya, ini yang dokter operatornya. Dia memantau dari beberapa layar di sini. Tetapi ada 1 orang lagi yang memantau tekanan darah, nadi, irama jantung dari luar. Jadi sebetulnya untuk tindakan kateterisasi cukup 4 orang, 1 orang perawat untuk sebagai circulating yang mengangkat alat-alatnya. Beda dengan operasi bypass, di sini lebih banyak timnya, dan karena di dadanya harus didulang. Kemudian juga ada dokter anestesi, dokter bedahnya 2 atau 3, yang 2 menangani jantung, yang 1 dia melepas pembuluh darah yang ada di kaki. Dan prinsipnya adalah misalnya ada penyempitan di sini, pembuluh darah yang dari kaki dipindahkan, kemudian dijahit ke aorta, ke pembuluh darah yang mengalami penyempitan, tapi setelah penyempitan. Ini yang namanya bypass, karena aliran darah sudah tidak lagi melalui pembuluh aslinya, tapi melalui pembuluh yang baru. Kemudian juga kadang-kadang kita bisa gunakan pembuluh darah yang sudah ada di dalam rongga dada. Ini kita tinggal sambungkan ke pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Dan Tuhan sudah memberikan kita aturan-aturan hukum. Ada 10 hukum. Hukum ke-6 dikatakan kita tidak boleh membunuh. Ya, sebagai orang yang beradab kita tidak membunuh sih. Tapi sering kita lupa kalau kita tidak menjaga kesehatan kita sendiri, itu sama juga dengan bunuh diri secara pelan-pelan. Dan itu melanggar hukum ke-6, kita terlibat dalam proses pembunuhan. Oleh sebab itu juga dalam Keluaran 15 ayat 26 Tuhan berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah dilimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan tentunya tubuh kita bukan milik kita sendiri. Ini adalah ciptaan Tuhan yang dipinjamkan kepada kita, sehingga pinjaman ini harus dirawat dengan baik. Tuhan berfirman juga, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kembali ke pertanyaan semula, apakah penyakit jantung itu harus ada? Semestinya sih tidak. Tapi sayangnya kita suka lupa akan instruksi Tuhan, sehingga kita melanggar perintahnya, sehingga kita terkena penyakit. Dan salah satunya adalah penyakit jantung koroner, yang kemudian membuat saya sekarang berdiri di sini di depan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pindoko memberikan begitu jelas dan sangat menarik. Barangkali ada saudara sekalian yang mau bertanya, saya kasih kesempatan mungkin 15 menit ya. Silakan. Tolong sampaikan namanya. Berikan pertanyaan. Nama saya Simon Suiko. Usia saya 70 berjalan. Nah, saya mengalami hipertensi itu sejak tahun 86. Jadi sampai hari ini saya diinstruksikan oleh dokter harus konsumsi obat setiap hari.
Dan sekarang ini atau akhir-akhir ini yang sering saya alami, saya itu mudah sekali pusing dan jantung saya itu sering berdebar-debar. Nah, itu bagaimana cara untuk mengantisipasi atau apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Pak Suwito. Bapak punya faktor keturunan penyakit tekanan darah tinggi? Saya kurang tahu Pak ya. Soalnya waktu saya masih kecil tinggal dengan orang tua itu di kampung, jadi jarang komunikasi dengan dokter. Dulu ilmu kedokteran mengatakan bahwa kalau kita menderita hipertensi maka harus minum obat seumur hidup. Sekarang paradigma tersebut sudah berubah. Jadi tidak harus minum obat seumur hidup. Tapi sebelum saya jawab lebih lanjut, apakah dengan obat-obat yang Bapak makan itu tekanan darahnya terkontrol atau tidak? Ya, sampai hari ini cukup terkontrol walaupun tidak mencapai normal. Terkontrolnya sampai berapa? 80, 140, 90, 150. 80-nya sudah bagus, tapi 90-nya masih tinggi, 140, 150 masih tinggi. Dulu juga saya dikasih kuliah tekanan darah tinggi sesuai umur, tapi sekarang juga itu sudah tidak berlaku lagi karena risikonya terlalu besar, sehingga sekarang target tensi 110 sampai 130, atasnya bawahnya 70 sampai 80. Dan obat-obat dikonsumsi kalau itu sudah terkendali, maka setelah sekian tahun tidak ada patokan, tergantung individual. Kita coba mengurangi dosisnya, jadi setengah. Kalau dengan setengah dosis tensi masih terkontrol sesuai dengan target, kita bisa coba stop. Tapi dengan catatan pola hidup kita itu tadi, makanan, olahraga, teratur, mengurangi garam. Garam ini dan dalam masakan kita ini pada umumnya mengandung garam 3-4 gram. Padahal tubuh kita hanya memerlukan 1 sampai 1,5 gram garam. Sehingga kita secara otomatis sudah mengkonsumsi terlalu banyak garam. Jadi itu yang harus dikurangi. Dan kemudian tentang keluhan berdebar-debar, kadang-kadang kita harus memilih obat. Jadi obat hipertensi ini mempunyai dampak positif yang berbeda-beda. Ada yang hanya menurunkan tensi, tapi ada orang yang mempunyai tekanan darah tinggi yang sudah lama, itu akan membuat penebalan pada otot jantung. Karena jantung terbuat dari otot, sehingga kalau tensinya cenderung tinggi, maka jantung harus bekerja lebih keras, lama-lama ototnya membesar. Sama seperti kalau kita sering angkat beban juga otot kita besar. Jadi ada obat hipertensi yang selain untuk menurunkan tensi juga mengecilkan otot jantung. Tapi juga ada obat tensi yang selain menurunkan tensi juga memperlambat nadi. Jadi kalau Bapak mempunyai keluhan berdebar-debar, maka kita pilih obat tensi yang sekaligus bisa mengendalikan supaya tensinya tetap terjaga dan mencegah supaya jantungnya tidak berdenyut cepat. Tetapi tentunya kita perlu pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu, misalnya USG jantung atau echo, kemudian treadmill untuk melihat apakah ada penyempitan selain hanya tekanan darah tinggi. Tapi prinsipnya adalah tadi itu pola hidup sehat atau CHIP itu saya sarankan dijalankan. Karena saya pribadi, saya tidak suka sebetulnya untuk memberi obat kepada pasien-pasien, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan, tetapi sebisa mungkin dihindari obat-obat. Oke Pak, cukup, ada lagi Pak? Selamat sore dok. Sorry. Jadi saya mau nanya 2 pertanyaan ini barangkali. Tolong sampaikan namanya Pak sekarang. Nama saya Budi, usia 58 jalan Pak. Cuma keluhan saya kemarin memang sudah lama sebenarnya. Jadi kalau saya nyetir jarak jauh itu yang terasa unduk sini. Nah, tadinya saya nggak mengira kalau itu kolesterol gitu ya. Ya saya anggap ya pegel-pegel terus dipijit selesai gitu. Jadi setiap mau ke Jawa mampir ke rest area misalnya ke Cirebon dipijit dulu baru jalan. Ya, ternyata kemarin saya ke dokter karena memang ada 2 minggu tidak bisa tidur. Jadi
kaki ini harus dipukul-pukulkan ke tembok atau ke lantai. Baru saya bisa tidur. Itu pegel atau Pegelnya kayak di dalam jauh gitu. Nah, setelah saya ada sedikit ya curhat sama Pak Bun, saya punya keluhan gini-gini, coba pola makan di ini. Nah, saya baru makan umbi-umbian, ya termasuk buah-buahan yang seperti itu tadi, tapi baru sedikit sekali. Terus memang ketika kita di lab, kolesterolnya tinggi, jadi saya hindari, dikasih obat, kemudian udah terasa enak. Jadi saya nyetir misalnya ke Pati, saya atau ke Pekalongan, BP masih kuat sebenarnya. Cuma dikasih obat itu, rasanya memang enak. Yang kedua masalah hubungan sosial. Dengan usia yang segini kan memang saya kadang-kadang ya, kalaupun misalnya tidur satu ranjang, cuma tidak aktif gitu loh, Dok. Jadi karena istri juga udah menopause, jadi ya tidur aja gitu. Dengan usia kita seperti ini, supaya ada kegairahan lagi itu seperti apa gitu loh. Yang pertama, jadi setelah Bapak minum obat kolesterol itu keluhannya berarti berkurang ya? Berkurang. Tapi belum dicek kolesterolnya. Nah kemarin udah turun tapi sedikit karena memang Bapak itu udah lama sebenarnya. Ya saya pernah di anak saya, sebentar ini lagi pertanyaan. Saya pernah ke anak saya di Tangerang, terasa yang apa dokter tadi sampaikan, terasa kayak ditusuk, keluar air dingin. Saya kira sudah sampai situ ajal saya gitu, tapi ya kita kan tidak tahu gitu. Ternyata saya tekan, saya diam setengah jam itu tadi dengan hilang sendirian. Nah, saya paginya ke dokter, saya bilang apa yang dirasakan jantung. Saya disalahkan sama dokter. Orang yang terasa jantungnya sakit tidak akan tahu gitu dong. Gitu. Nah ini apakah yang termasuk yang kayak ditusuk jarum itu tadi termasuk tanda-tanda penyakit jantung atau seperti apa? Terima kasih Pak. Jadi rasa seperti ditusuk itu bukan gejala penyakit jantung. Biasanya bukan terlokalisir di satu tempat atau beberapa tempat gitu. Tapi secara kita susah menunjuk persisnya di mana, tapi sekitar sini rasanya seperti tertekan benda berat. Saya ingat ada pasien waktu itu katakan rasanya seperti tertindih bis. Saya nggak tahu Bapak dia pernah tapi dia bilang gitu. Atau juga ada pasien waktu itu yang katanya dia rasanya seperti di sini ada mengganjal seperti ketelan bola golf. Ya mungkin karena dia sering main golf, ya, pernah tekan bola. Jadi itu rasanya sensasi yang seperti itu. Jadi bukan yang seperti ditusuk. Dan kemudian kembali yang pertanyaan pertama, saya sarankan kembali ke gym, diet, olahraga. Untuk sementara waktu obat anti kolesterolnya diminum sebulan, nanti dicek. Kalau sudah turun, targetnya kalau belum terkena penyakit jantung itu di bawah 200 kolesterol total, LDL-nya di bawah 100. Tapi kalau sudah terbukti terkena penyakit jantung koroner, kolesterol total harus di 150-an, LDL-nya di 70-an. Jadi kalau saya asumsi Bapak tidak punya penyakit jantung, jadi di bawah 200. Kalau sudah di bawah 200, LDL-nya sudah di bawah 100, pertahankan dengan gym. Jadi nggak usah minum obat. Tapi ya supaya kita nggak kebablasan, setelah 1 bulan mengikuti DCIP, tanpa obat, cek lagi aja kolesterolnya. Jadi seperti umbi-umbian itu bagus direbus atau dikukus daripada nasi putih. Nah kemudian hubungan seksual itu biasanya itu bisa dibantu dengan kalau kita rutin olahraga. Saya nggak tahu apakah
apakah rutin olahraga yang bersifat aerobik atau tidak. Cuman juga jangan hanya bapak sendiri, harus bersama dengan ibu. Iya, soalnya kalau misalnya hanya bapak, nanti yang merasa fit bapak, tapi ibu masih. Jadi memang harus berdua sih. Oke, masih ada. Ya. Oh ya, bisa. Saya itu Agnes ya, usia saya 29. Saya tuh kemarin juga ini coba periksa EKG Iya. di Rodia, kan dari Iya. saya di situ ini hasilnya, tapi saya belum ke dokter. Tapi 2 bulan yang lalu saya tuh dikasih obat ini sama dokter. Ada keluhan spesifik nggak? Iya dokter tanya ada yang sakit nggak kamu tuh di sini nggak pernah. Saya bilang tidurnya gimana? Tidurnya biasa. Saya bilang. Yang dokter bilang di bawah jam, sukanya saya tidur tuh di bawah jam 9 gitu. Ibu sudah tidur ya? Hah? Jam 9 ini ibu sudah tidur? Iya. Tapi sampai kira-kira jam 2, nanti kalau udah jam 2, jam 3 gitu ke bawahnya nggak bisa tidur. Ibu nggak pernah ada keluhan berdebar-debar? Enggak. Kalau lihat dari EKG ini sih normal EKG-nya. Jadi saya tidak Pernah saya tuh dulu USG jantung di urologis pernah, tapi saya lupa dari bawah. normal ya itu kata dokternya. Hah? USG jantungnya normal katanya. Iya. Ya. Jadi Itu tidak kalau menurut dokter gimana? ya, jadi tidak ada alasan untuk mengkonsumsi obat ini. Karena obat ini dikhususkan untuk orang yang mempunyai gangguan irama jantung. Tapi itu pun juga tidak boleh diminum kelamaan. Karena kalau kita minum kelamaan dalam arti bertahun-tahun bisa merusak tiroid. 1 bulan udah saya mulai. Oh iya. Setelah itu stop aja. Iya, stop. Memang ada waktu persis 2 bulan yang lalu saya ke EKG ya. Dirasakan itu bilangnya gitu ada iramanya kurang bagus. Oh, Tapi sekarang kok ini kata dokter apa ini iramanya nggak ada. iramanya ada. Itu normal. Ya. Jadi yang pertama obat itu di stop saja. Udah di stop lama sih. Ya, dan kemudian untuk memantau irama jantung tidak cukup dengan hanya EKG seperti itu. Ada yang namanya pemeriksaan Holter. Jadi itu Holter itu direkam EKG-nya selama 24 jam. Ibu tidak perlu dirawat, jadi alatnya dibawa pulang. Melakukan aktivitas seperti biasa kecuali mandi karena itu kan ditempel alat, jadi nggak bisa dilepas selama 24 jam dan dipantau. Jadi kalau ada gangguan irama bisa kelihatan. Tapi sekarang juga ada pemantauan yang 5 hari atau 7 hari, tapi alatnya lebih enak. Jadi seperti HP, jadi tinggal dimasukkan ke saku atau kertas, dibawa kemana-mana akan memantau. Jadi untuk mandi segala macam sih bebas. Tapi kalau secara ini ya, semua tuh bilang sehat, kelihatannya juga. Oh iya, kalau misalnya dari hasil ekonya bagus, kemudian tadi EKG-nya juga bagus, ibu nggak perlu Terus hasilnya minum. juga waktu Bagus. saya ke dokter terakhir itu bersyukur ya Bu, katanya ini hasil umur segini gini gitu dia bilang gitu dokternya. Jarang dia bilang ya kayak gitu. Ya berarti ibu nggak perlu minum obat, mengikuti pola hidup sehat saja. Saja. Saya mengkonsumsi obat itu, obat gula darah, tapi diabetes. Ibu punya diabetes? Iya, tapi kata dokter yang satu bilangnya katanya ini baru katanya diabetes. Tapi dokter yang ini yang satu lagi itu bilang, saya tuh kalau mengkonsumsi obat tuh dia mikron ml ya, dan sama metformin, tapi 3 kali 1 kan itu tinggi dosisnya. Ya. Gitu. Ibu berapa gulanya? Gulanya terakhir itu 147. Itu apa? Yang puasanya? Yang makan. Oh, setelah makan? Itu sudah bagus. Puasanya 110, 170. Oh itu sudah bagus, ya sudah bagus. Itu harus terus ya dokter. Bisa dicoba kalau ibu bisa mengikuti diet chip, ibu bisa mengikuti hidup sehat, itu bisa dikurangi. Kemudian diharapkan bisa dihentikan sih obat-obat. Saya hanya minum kopi sih dokternya. Kopinya tentunya pakai gula kan? Iya yang itu yang saset itu. Ya itu agak susah sih untuk mengendalikan. Jadi kopi juga harus dihindari.
Opini dari bulan. Gula udah nggak masuk bulan itu biasa kan? Iya. Uang jadi namanya jadi jauh-jauh. Ini kalau Ini disambil. sekali 2 kali. Ya. Masih ada apa ya? Kalau paling di sana. Dok, Ya. saya Diki Surya, 48 tahun. Dulu waktu remaja sampai umur 30-an saya termasuk kuat olahraga. Kemudian setelah bekerja, terutama saya pindah ke Jakarta, saya tidak bisa ada kegiatan olahraga karena waktu harus Ya. Kemudian ternyata saya kena darah tinggi berkelanjutan. Ya. Nah waktu itu belum terlalu tinggi, tapi saya rasa ada pengaruh ke tubuh saya, rasa selalu nggak enak dan berat. Akhirnya saya putuskan kembali ke Bandung. Waktu itu saya periksa karena ada dokter yang menyatakan bahwa saya ada gangguan jantung, terutama irama dan degup jantung keras. Nah sekarang darah tinggi saya sudah cukup baik, terkontrol, tetap rata-rata 120/80. Tapi degup jantung saya itu kadang-kadang keras gitu loh, duk gitu loh. Itu sebenarnya Bapak minum obat atau untuk tekanan darah tinggi? sampai sekarang sih saya tidak mau buat coba atasi dengan makanan aja. Nah kemudian kalau denyut jantungnya terasa keras, kita bedakan cepat atau keras. Kalau keras saja sih sebenarnya sih tidak apa-apa. Tapi kalau cepat di atas 100 ya kita harus kasih obat sementara waktu untuk mengerem denyut nadinya supaya tidak cepat. Kemudian saya sarankan untuk kembali berolahraga. Dan memang saya juga bisa memahami buat untuk mencari waktu olahraga kadang-kadang susah. Tapi diusahakan misalnya kalau Bapak pergi kerja, mobilnya diparkir jauh dari tempat kerja supaya ada kesempatan untuk jalan. Kemudian kalau kantornya itu ada 2 atau 3 lantai, ya, sering naik turun tangga. Jadi seaktif mungkin kalau bisa diusahakan dalam sehari itu kita melakukan 10.000 langkah. Saya bersyukur karena Yayasan Sadikin kan kalau dilihat rumah sakitnya itu dari Pasteur ke Ekman. Kalau saya harus visit dari Pasteur Ekman bolak-balik itu ya lumayan sih. Jadi ya cara menyiasati kalau kita nggak sempat olahraga yaitu parkir di tempat yang jauh. Atau kalau kita naik angkot juga kita berhenti di tempat yang berapa ratus meter sebelum tempat tujuan kita supaya kita berjalan. Jadi mengaktifkan lagi Iya, jantung lagi. iya, 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 Saya lihat 40 tahun iya. dan saya dari bawah ke atas hidup ke tangga. Saya ngepel gitu kan. Pas saya ngepel itu belum berapa lama dada saya tuh sesak gitu kayak terus di sini kayak kaku gitu kayak apa ya kayak gitu aja kaku. Tapi semua ini segini gitu. Saya sampai nggak bisa napas sampai panggil saya takutnya apa ya, itu. Tapi lama-lama dia berdiri gitu. Udah biasa lagi gitu. Kalau itu juga Itu apa namanya? Sebelumnya kalau Ibu Moga nggak pernah ada keluhan seperti itu. karena mungkin saya biasanya juga jarang gitu yang saya pas ngepel itu begitu gitu kan. Terus keduanya saya pas mandi, pas saya mau mandi saya naik lagi ke atas karena di bawah kan ada pas saya naik lagi ke atas itu setelah 2 minggu lagi saya mau mandi mau air itu baru 1 minggu udah sakit lagi sesak lagi nafas saya ini sakit terus gitu saya sampai keluar jadi sakit sebagai ini udah di sini tapi semua gitu sampai sini pas terakhir kemarin 3 minggu yang lalu saya nyuci pas biasanya juga nyuci nggak apa-apa saya ini sakit lagi sesak lagi nafas saya dan 3 kali saya Tapi hilang sendiri. iya Ya bisa aja sih kalau misalnya ibu rutin tiap hari ngepel kemudian muncul keluhan seperti itu, ya kita harus pikirkan kemungkinan jantung. Tapi kalau misalnya ibu tidak tiap hari ngepel kemudian satu saat merasa seperti itu, ya bisa aja sih karena badan tidak fit, apalagi kalau ibu tidak olahraga. Apalagi ibu usia masih 46, kelihatannya sih secara teoritis sih belum pantas kena penyakit jantung. Cuman ya ilmu kedokteran ini kan bukan ilmu pasti. Jadi ada faktor keturunan itu. Jadi ya kita harus telusuri lebih lanjut. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan treadmill. Jadi harus di treadmill untuk melihat apakah ada gejala ke arah penyakit jantung.
Ya itu sih tidak spesifik ya untuk keluhan jantung. Tapi tadi saya bilang kadang-kadang keluhannya itu bervariasi. Ada waktu itu juga pasien yang keluhannya kesemutan cuma di clicking. Jadi dia berobat ke dokter saraf, tapi tetap aja. Tapi setelah kita lakukan treadmill ketahuan kalau ternyata ada kesulitan. Jadi ya saya sarankan apa ibu tadi saya katakan belum pantas untuk kena penyakit jantung, tapi dicek aja treadmill. Tapi mudah-mudahan kalau itu normal ya berarti hanya normal. Ya, saudara masih ada. Kalau olahraga Sebentar Bu, nanti gantian. Ibu nanti ibu lagi ya. Boleh. Jadi tadi saya Acen, Ya. umur 48. Kan tadi dokter bilang kalau misalnya ada yang amfal begitu, Ya. kita kasih aspirin. Ya. Aspirin, maksud saya apakah semua kejadian bisa langsung dikasih aspirin? Kalau itu serangan jantung, kita yakin itu serangan jantung dengan keluhannya khas, ya semua jenis aspirin aman. Cuman sebaiknya sih dikunyah. Jadi kalau orang mempunyai sakit mah, ya tahap pertama, pertolongan pertama aspirin, nanti setelah itu baru kita kasih obat yang lain untuk itu. Tapi aspirin untuk mengurangi efek samping ke lambung, suruh orangnya itu punya aspirinnya. Dan itunya itu tablet atau? Tablet. Jadi satu tablet. Satu tablet. Kadang berapa miligramnya? Biasanya satu tablet mengandung 80 ya kalau yang tromboaspirin. Ada yang 100 mg. Bukan, itu yang isosomid atau sedotan. Itu hanya untuk mengurangi nyeri, tapi tidak menekan angka kematian. Yang menekan angka kematian adalah aspirin. Jadi kasih yang 80 ml Cukup. Sementara waktu. Nanti kalau di rumah sakit akan ditambah dosisnya. Sebetulnya sih kalau bisa kasih 160, jadi 2 tablet itu lebih bagus. Dikunyah. Ibu silakan. ceritanya yang kalau senam kita olahraga misalnya seminggu tuh berapa kali, dan kalau jalan kaki tuh bisa selama berapa jam, tapi bukan jalan kaki cepat. Oh iya. Jadi disarankan olahraga itu yang bersifat aerobik. Jadi apakah senam atau jalan atau sepeda atau berenang itu seminggu 4 kali minimal. Kalau jalan diusahakan target 1 jam. Tapi ya itu tadi 10.000 langkah kalau bisa. Itu sudah dari jalan. Ibu sudah lakukan itu ya? Oh iya, Udah terus. lama itu. Oh iya, teruskan saja. Kopinya aja. Tinggal ya. Oke. Sama berat badan dok, susah dulu. Nanti ada juga ibu program-program selanjutnya. Selanjutnya. Ibu harus sering hadir ya. Nanti ada program diet, olahraga dibahas kembali. Ya. Saudara Edwin. Ya. Sore dok, saya Edwin 39 tahun. Mungkin seminggu 2 minggu ini saya suka merasa di sekitar sini kalau di kiri di kanan nggak enak gitu. Saya kan di Android ada yang heart rate ya. Saya selalu melihatnya kebanyakan heart rate saya tuh 96, 93, jarang banget di bawah 90. Cuma yang mengganggu itu ya kayak sekarang saya ngerasa di sini tuh rada nggak enak ya. Apa ya? Itu rasa nggak enaknya setiap saat atau pada waktu beraktivitas saja? Sekarang kadang-kadang juga kerasa, seminggu terakhir itu lebih kerasa gitu. Biasanya kan kalau jantung itu berkaitan dengan aktivitas. Hampir tidak pernah, misalnya kita rasa dada nggak nyaman pada waktu kita sedang duduk atau sedang menonton TV atau lagi baca. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kemungkinan bisa karena otot. Tapi kalau misalnya orang punya sakit mah, itu juga karena asam lambung yang terlalu banyak diproduksi sehingga naik ke atas, itu juga bisa bikin dada terasa tidak nyaman. Kemudian untuk nadi, Bapak olahraga rutin nggak? Enggak, Kalau tidak ya, itu biasanya orang yang tidak olahraga rutin ya biasanya nadinya di sekitar 90-an. Tapi kalau kita nanti sudah olahraga rutin, setelah 6 bulan saja itu sudah berkurang jadi 80-an. Nanti kalau kita sudah setahun olahraga rutin yang sifatnya aerobik, itu bisa ke 70-an. Dan itu Pak Mario bisa begitu. Oke, masih ada 5 menit berarti ya. Oh ya, ya. Ini
dokter olahraga. Jadi untuk siaran ya, karena kaitan dari KCSM yang bagus itu untuk olahraga, untuk intensitas yang moderate ya, berarti sedang. Intensitas sedang itu kita olahraga tapi masih bisa compensation masih ada, bisa ya. Itu olahraga sedang, intensitas sedang. Itu 150 menit per minggu. Paling tidak sekarang 5 hari. Paling tidak 5 hari. Jadi kalau kita dibagi 150 menit bagi 5 berarti 30 menit. Itu paling tidak. Jadi bisa juga setiap hari. Jadi 5 sampai 7. Ya, kalau olahraga yang intensitas tinggi disarankannya untuk mencapai yang 50 menit itu bisa dalam 3 hari. Jadi supaya lebih mudah 150 menit aja yang moderate ya Bu ya, seperti itu tadi senam jangan terlalu high impact ya, yang sedang aja, dan juga jalan kaki boleh targetnya 150 menit ya, terutama ibu kan menurut tadi obesitas dan kegemukan Bu ya, untuk menurunkan berat badan lebih bagus ya intensitasnya sedang, karena itu penggunaan lemak lebih banyak tidak jalan kaki. Terima kasih Dr. Erik ya. Jadi informasi tambahan tadi juga saya lupa. Jadi 4 kali seminggu cuma rata-rata, tapi memang sekarang rekomendasinya 5 kali, kecuali kalau mau yang intensitas tinggi itu bisa 3 kali. Cuman ya di usia 50 ke atas jarang yang kita mau intensitas tinggi. Ada lagi yang lain saudara? Mungkin sedikit tambahan juga Bu. Orang selalu berpikir, wah harus pergi kemana, kenapa susah-susah? Di sini aja jalan. Jadi nggak usah pakai jauh-jauh, ini tempat mobilnya dia diam dulu aja. Itu juga bisa dilakukan. Ya, artinya sama aja seperti ini. Mau usah repot-repot. Ya. Di rumah sendiri, hujan juga tetap di tempat sendiri. Ada tambahan juga, ini ada bagi Bapak Ibu yang punya Android bisa download program aplikasi namanya Fit. Nanti itu kalau kita kemana-mana kita bawa HP kita, setiap kali kita bergerak atau melangkah itu ada targetnya ya. Jadi itu kalau kita udah melangkah berapa lama itu nanti ada kasih notifikasi kita sudah mungkin target. Ya, saya kira cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih.